Kedatangan di desa Tirta Asih. Pandi, seorang pemuda yang penuh semangat, memutuskan untuk meninggalkan kesibukan kota dan mencari tempat yang tenang untuk melepas penat. Setelah mendengar cerita tentang desa Tirta Asih, sebuah desa yang konon dikenal akan keindahan alamnya dan kedamaian yang ditawarkannya, Pandi merasa terpanggil untuk mengunjungi tempat itu. Dia membayangkan suasana damai, di mana ia bisa menemukan ketenangan dan mungkin inspirasi untuk memulai bisnis UMKM yang telah lama ia impikan. Setelah menempuh perjalanan jauh, Pandi akhirnya tiba di desa Tirta Asih. Saat memasuki gerbang desa, ia disambut oleh pemandangan yang menakjubkan, hamparan sawah yang hijau, pepohonan rindang, dan suara gemericik air sungai yang mengalir di dekatnya. Namun, seiring langkahnya memasuki desa, Pandi merasakan sesuatu yang aneh. Meskipun suasananya tenang, ada aura misterius yang menyelimuti tempat ini. Pandi langsung mencari tempat tinggal. Ia menemukan sebuah penginapan sederhana yang dimiliki oleh seorang wanita tua bernama Ibu Sari. Wanita itu menyambutnya dengan ramah, tetapi Pandi bisa merasakan ada sesuatu yang tak biasa dalam tatapan matanya. Ketika Pandi bertanya tentang desa dan kehidupan di sana, Ibu Sari tampak ragu. Ia hanya menjawab dengan singkat, "Semua terlihat baik-baik saja, tetapi jangan terlalu penasaran dengan hal-hal yang tidak seharusnya." Malam hari, Pandi tidak bisa tidur nyenyak. Suara-suara aneh terdengar di luar penginapan. Rasa ingin tahunya semakin membara, dan ia memutuskan untuk menjelajahi desa. Ia mengenakan jaket, mengambil senter, dan keluar dari penginapan. Suasana malam terasa lebih menakutkan, dan bayangan pepohonan yang bergetar oleh angin tampak seperti sosok-sosok yang bergerak. Saat berjalan di sepanjang jalan setapak, Pandi melihat beberapa penduduk desa berkumpul di sekitar api unggun. Mereka berbicara dalam bisikan dan tampak cemas. Pandi mendekat untuk mendengar, tetapi saat mereka menyadari kehadirannya, mereka langsung terdiam dan memandangnya dengan tatapan curiga. Sebuah perasaan tidak nyaman menyelimuti Pandi, tetapi ia tidak ingin menyerah pada rasa ingin tahunya. Pandi melanjutkan perjalanannya dan menemukan sebuah ruangan kecil yang terletak di pinggir desa. Pintu ruangan itu sedikit terbuka, dan dari dalam terdengar suara berisik. Pandi mendorong pintu dan masuk. Di dalam, ia melihat berbagai benda aneh dan barang-barang yang tampaknya tidak terpakai, seperti patung-patung aneh, jimat, dan barang-barang kuno lainnya. Ruangan itu dipenuhi debu, dan suasananya terasa melankolis. Pandi merasa ada sesuatu yang sangat salah di tempat itu. Satu benda menarik perhatian Pandi, sebuah kunci tua yang tergeletak di atas meja. Kunci itu tampak berkilau dalam cahaya senter yang ia bawa. Pandi merasa tertarik untuk mengambilnya, tetapi saat tangannya menyentuh kunci, ia merasakan getaran aneh dan dingin yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Pandi segera melepaskan kunci itu, tetapi rasa ingin tahunya tidak terbendung. Setelah menjelajahi ruangan itu, Pandi kembali ke penginapan. Ia berusaha untuk mengabaikan perasaan aneh yang mengganggu pikirannya. Namun, saat ia berbaring di tempat tidur, rasa gelisah terus menghantuinya. Ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi. Dalam keadaan setengah terjaga, Pandi mendengar bisikan lembut yang seolah memanggil namanya, "Pandi." Pandi terbangun dengan cepat. Pandi merasa ada yang tidak beres. Ia memutuskan untuk pergi keluar dan mencari ketenangan. Setelah beberapa menit berjalan, ia menemukan sebuah batu besar di pinggir hutan. Batu itu tampak mencolok, seolah menyimpan rahasia yang dalam. Dengan tekad, Pandi mulai menggali di sekitar batu tersebut, dan tiba-tiba, ia menemukan celah di bawahnya. Ketika ia memasuki celah itu, suasana berubah menjadi gelap dan dingin. Pandi merasakan hawa yang tidak nyaman, dan saat ia melangkah lebih dalam, sosok bayangan misterius muncul. Sosok itu mengenakan jubah hitam dan wajahnya tertutup bayangan. Dengan suara yang menggema, sosok itu memperkenalkan diri sebagai penjaga desa dan mengingatkan Pandi bahwa kunci yang ia temukan tidak akan dapat mengalahkan kutukan yang mengikat desa ini. Pandi merasa ketakutan tetapi juga bertekad untuk mencari tahu lebih banyak. Ia bertanya kepada sosok itu tentang kutukan yang dimaksud. Namun,
Penjaga desa hanya tersenyum sinis dan memperingatkan Pandi bahwa setiap langkah yang diambilnya bisa membawa konsekuensi yang lebih besar daripada yang ia bayangkan. Dalam momen itu, Pandi menyadari bahwa kedamaian yang ia cari mungkin terikat pada rahasia kelam yang mengelilingi desa Tirta Asih. Dengan perasaan campur aduk antara takut dan penasaran, Pandi bersiap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Dia tahu bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang menemukan ketenangan, tetapi juga tentang mengungkap misteri yang menghantui desa ini. Sejak saat itu, Pandi bertekad untuk mengeksplorasi lebih dalam dan menemukan kebenaran di balik kutukan yang mengikat desa Tirta Asih. Pertarungan dengan penjaga desa, kegelapan menyelimuti ruang rahasia di bawah batu besar, dan Pandi berdiri tertegun di hadapan sosok bayangan yang mengaku sebagai penjaga desa. Suasana tegang memancar dari sosok itu, dan Pandi merasakan detak jantungnya bergetar kencang. Sosok itu mengulurkan tangannya, seolah-olah mencoba meraih Pandi, dan dalam sekejap, Pandi merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. "Siapa kau?" tanya Pandi, berusaha menampakkan keberanian meski suaranya bergetar. "Apa yang kau inginkan dari desa ini?" Penjaga desa, dengan suara menggema dan penuh misteri, menjawab, "Aku adalah penjaga kutukan ini." Desa Tirta Asih adalah tempat di mana keserakahan dan keinginan akan kekayaan telah menciptakan bayang-bayang kelam. Kunci yang kau temukan tidak akan membebaskanmu atau siapapun dari kutukan ini. Sebaliknya, itu akan menarikmu lebih dalam ke dalamnya. Pandi merasa terancam. Ia tahu bahwa ia harus melawan, tetapi bagaimana cara melawan sesuatu yang tampaknya lebih kuat dari dirinya. Dalam sekejap, sosok itu menghilang dan muncul kembali di belakang Pandi, membuatnya terkejut. Dengan cepat, Pandi berbalik dan bersiap-siap menghadapi sosok tersebut. "Jika kau ingin membebaskan desa ini, kau harus melewati ujian yang lebih sulit," ujar penjaga dengan nada menantang. "Tapi ingat, setiap pilihan yang kau buat akan membawa konsekuensi." Sebelum Pandi bisa menjawab, sosok itu menyerang. Pandi secara refleks mengangkat tangannya untuk melindungi diri, tetapi serangan itu terlalu cepat. Ia merasakan angin kencang melintas di wajahnya dan terlempar ke belakang. Ia terjatuh, tetapi segera bangkit lagi, berusaha untuk tidak menyerah. Dengan semangat yang membara, Pandi berusaha menggunakan kunci yang ia temukan di ruangan tadi. Ia tidak tahu bagaimana kunci itu bisa membantu, tetapi nalurinya mengatakan bahwa itu mungkin adalah satu-satunya harapan yang ia miliki. Pandi meraihnya dan mengarahkan kunci tersebut ke arah sosok bayangan. "Saya tidak akan menyerah," teriak Pandi, berusaha menyalurkan semua keberanian yang ia miliki. "Saya akan menghentikan kutukan ini." Penjaga desa tertawa sinis, "Kau pikir kunci itu bisa mengalahkanku? Kutukan ini sudah ada sejak lama, dan kau hanyalah seorang pemuda yang bodoh." Pandi merasakan semangatnya mulai goyah, tetapi ia ingat alasan ia datang ke desa ini. Ia ingin membantu penduduk desa, dan ia tidak akan membiarkan kutukan ini terus berlanjut. Dengan tekad yang kuat, Pandi berlari menuju sosok bayangan dan mencoba melawan dengan segenap tenaga. Sosok itu berusaha menghindar, tetapi Pandi berhasil menghantamnya dengan kunci. Tiba-tiba, ada cahaya terang yang menyilaukan dari kunci itu, dan sosok bayangan terhenti sejenak, terkejut oleh cahaya yang muncul. Pandi merasa ada kekuatan yang mengalir dari kunci tersebut, seolah kunci itu adalah simbol harapan yang mampu menerangi kegelapan. Namun, penjaga desa segera pulih dan menyerang lagi dengan lebih ganas. Dalam pertarungan yang sengit, Pandi terdesak. Ia dipukul mundur dan terjatuh lagi. Di saat terjatuh, Pandi melihat sekeliling dan menyadari bahwa ruang rahasia itu dipenuhi dengan gambar-gambar dan simbol-simbol yang menggambarkan cerita-cerita tragis tentang penduduk desa yang terjebak dalam pesugihan. Setiap gambar yang ia lihat menyebabkan rasa sakit di hatinya. Ia melihat bagaimana orang-orang desanya mengorbankan nyawa orang lain demi kekayaan. Rasa kemarahan dan kesedihan membakar semangat Pandi. Ia tidak bisa membiarkan semua itu terus berlanjut. Dengan semangat yang baru, Pandi bangkit kembali. "Saya tidak akan membiarkan kutukan ini menghancurkan lebih banyak nyawa," serunya dengan percaya diri. Dengan kunci di tangannya,
Ia melakukan gerakan yang lebih terarah, mencoba mengarahkan cahaya ke arah penjaga desa. Cahaya itu semakin terang dan mulai mengelilingi sosok bayangan, membuatnya terhimpit oleh cahaya yang mengandung harapan dan keberanian. Penjaga desa berteriak marah, berusaha untuk melawan, tetapi Pandi tidak memberi kesempatan. Ia terus menyalurkan energi positif dari kunci, berharap dapat mengubah kutukan menjadi kekuatan untuk membebaskan desa. Ketika cahaya itu mencapai puncaknya, sosok bayangan bergetar dan mulai menghilang, seolah-olah terhisap oleh cahaya tersebut. Dalam momen itu, Pandi merasakan sebuah ikatan antara dirinya dan penjaga desa. Ia menyadari bahwa sosok itu bukan hanya musuh, tetapi juga terperangkap dalam kegelapan yang sama. Pahami ini, kata sosok bayangan dengan suara lemah, sebelum akhirnya menghilang sepenuhnya. Kutukan ini bukan hanya milik desa, tetapi juga milikku. Jika kau ingin menghentikannya, kau harus memahami bahwa kekayaan tidak datang tanpa harga. Pandi terdiam sejenak, merenungkan kata-kata terakhir sosok itu. Meskipun ia berhasil mengalahkan penjaga desa, pertempuran ini bukanlah akhir dari segala masalah. Ia tahu bahwa perjalanan untuk membebaskan desa Tirta Asih dari kegelapan masih panjang. Dengan hati yang berat, Pandi keluar dari ruang rahasia itu, mengingat semua yang telah terjadi. Ia bersumpah untuk tidak hanya mencari cara untuk menghentikan kutukan, tetapi juga untuk memberikan pemahaman kepada penduduk desa tentang bahaya keserakahan dan pesugihan. Dengan harapan baru, Pandi bersiap untuk menghadapi tantangan berikutnya demi masa depan desa yang lebih baik. Kutukan yang terungkap. Setelah pertarungan yang sengit dengan sosok bayangan, Pandi merasakan kelegaan dan keletihan yang menyelimuti dirinya. Meskipun ia berhasil mengalahkan penjaga desa, perasaan tidak nyaman tetap menghantuinya. Pandi tahu bahwa kutukan yang melanda desa Tirta Asih tidak hanya dapat diatasi dengan mengalahkan satu sosok, tetapi ada lebih banyak yang harus diungkap. Pandi keluar dari ruang rahasia dan kembali ke permukaan, merasakan angin malam yang sejuk menyapu wajahnya. Ia berjalan menuju penginapan Ibu Sari, bertekad untuk menceritakan pengalamannya kepada penduduk desa. Namun, ketika ia tiba di penginapan, suasana tampak suram. Penduduk desa berkumpul di depan penginapan, wajah mereka menunjukkan ketidakpastian dan ketakutan. Ibu Sari menghampiri Pandi dengan ekspresi khawatir. Apa yang terjadi, Pandi? Kami mendengar suara gaduh dari arah hutan. Banyak yang merasa ketakutan, tanyanya, suaranya bergetar. Pandi menggelengkan kepala, berusaha menenangkan Ibu Sari. Saya sudah menghadapi penjaga desa. Dia mengungkapkan bahwa kutukan ini lebih dalam dari yang kita bayangkan. Kita harus mencari tahu lebih banyak tentang sejarah desa ini. Warga desa mulai berkumpul di sekitar Pandi, mendengarkan penjelasannya. Pandi berbagi tentang kunci yang ia temukan dan bagaimana sosok bayangan itu memperingatkannya tentang kutukan yang mengikat desa. Beberapa penduduk desa tampak skeptis, tetapi yang lain mulai menunjukkan ketertarikan. Kutukan ini dimulai dari praktik pesugihan yang dilakukan oleh nenek moyang kita. Seorang lelaki tua bernama Pak Rahmat mengangkat suara. Kami selalu merasa bahwa ada sesuatu yang salah, tetapi tidak ada yang berani membahasnya. Pandi merasa tergerak oleh pengakuan Pak Rahmat. Ia meminta semua orang untuk berkumpul dan mendengarkan cerita tentang masa lalu desa. Dengan semangat, Pandi mulai menjelaskan bahwa mereka perlu memahami apa yang telah terjadi agar bisa mengubah nasib desa. Jika kita ingin menghentikan kutukan ini, kita perlu menggali lebih dalam tentang sejarah desa kita. Kita perlu tahu siapa yang terlibat dalam pesugihan dan bagaimana praktik ini dimulai, jelas Pandi. Beberapa penduduk desa mulai berbicara satu sama lain, membahas kenangan dan cerita yang mereka dengar dari orang tua mereka. Dalam kerumunan itu, Pandi mendengar berbagai kisah tragis, tentang orang-orang yang mengorbankan nyawa orang terdekat demi kekayaan, tentang rumah-rumah yang dulunya makmur tetapi kini ditinggalkan, dan tentang harta yang tidak pernah membawa kebahagiaan. Setelah diskusi yang panjang, Pandi dan beberapa penduduk desa sepakat untuk mencari catatan lama yang mungkin masih tersimpan di perpustakaan desa. Mereka berharap menemukan informasi lebih lanjut tentang kutukan dan cara untuk membebaskan diri dari pengaruh pesugihan.
Keesokan harinya, Pandi, Pak Rahmat, dan beberapa orang lainnya pergi ke perpustakaan desa yang terletak di sebuah bangunan tua. Saat mereka memasuki perpustakaan, bau lembab dan debu menyambut mereka. Rak-rak buku yang berdebu dan kertas-kertas kuno tersusun rapi, tetapi banyak dari buku-buku itu tampak rusak dan usang. Pandi dan kelompoknya mulai mencari-cari di antara tumpukan buku. Mereka menemukan beberapa catatan yang ditulis dengan tinta pudar. Dalam catatan itu, Pandi menemukan cerita tentang desa Tirta Asih yang mengisahkan betapa kekayaan yang diperoleh dari pesugihan telah membawa bencana bagi penduduknya. Ketika membaca catatan itu, Pandi merasakan betapa dalamnya rasa sakit yang dialami oleh penduduk desa. Ada kisah tentang seorang pedagang kaya yang terpaksa mengorbankan saudaranya untuk mendapatkan harta yang melimpah. Setelah mendapatkan apa yang diinginkan, pedagang itu tidak pernah merasakan kebahagiaan. Ia hidup dalam ketakutan dan kesepian, terjebak dalam bayang-bayang perbuatannya. Ini semua karena keserakahan, kata Pak Rahmat dengan suara lembut. Kami tidak pernah belajar dari kesalahan masa lalu. Kami terus mengulangi siklus yang sama. Pandi meneliti lebih jauh dan menemukan bahwa banyak penduduk desa yang terperangkap dalam pesugihan merasakan dampak negatifnya. Mereka tidak hanya kehilangan orang-orang terkasih, tetapi juga kehilangan diri mereka sendiri. Kekayaan yang mereka peroleh justru menjadi kutukan yang menghancurkan. Dalam pencarian mereka, Pandi juga menemukan sebuah buku tua yang menjelaskan ritual yang pernah dilakukan untuk menghentikan kutukan. Ritual tersebut melibatkan pengorbanan, tetapi bukan pengorbanan nyawa, melainkan pengorbanan dalam bentuk pengakuan dan penyesalan. Para penduduk desa perlu menghadapi bayang-bayang masa lalu mereka dan berjanji untuk tidak lagi terjebak dalam keserakahan. Pandi menyadari bahwa ritual ini akan menjadi langkah penting dalam membebaskan desa dari kutukan. Ia mengajak semua orang untuk bersatu dan berpartisipasi dalam ritual tersebut. Kita harus meminta maaf kepada roh-roh yang terluka dan berjanji untuk hidup dengan cara yang lebih baik. Meskipun beberapa penduduk desa merasa ragu, Pandi mampu meyakinkan mereka bahwa ini adalah kesempatan untuk memulai lembaran baru. Dengan semangat yang menyala, mereka mulai merencanakan ritual tersebut dan mengumpulkan barang-barang yang diperlukan. Setelah beberapa hari persiapan, hari ritual tiba. Pandi dan penduduk desa berkumpul di tengah lapangan desa, di bawah sinar bulan yang penuh. Mereka membawa lilin, bunga, dan benda-benda lain yang melambangkan penyesalan dan harapan. Saat ritual dimulai, Pandi berbicara dengan penuh emosi, mengungkapkan rasa sakit dan penyesalan yang dialami oleh penduduk desa. Ia meminta maaf atas semua tindakan egois yang telah menyebabkan banyak penderitaan. Dengan penuh harapan, mereka mengangkat tangan dan berdoa agar kutukan yang melanda desa dapat dihapuskan. Namun, saat mereka melanjutkan ritual, suasana mulai berubah. Angin bertiup kencang, dan langit yang awalnya cerah tiba-tiba menjadi gelap. Pandi merasakan ketegangan di udara, seolah-olah ada kekuatan yang tidak terlihat mencoba menghentikan mereka. Dalam momen itu, Pandi menyadari bahwa pertempuran belum berakhir. Mereka harus menghadapi kegelapan dan kutukan yang ada dengan keberanian dan tekad. Dengan semangat yang tidak padam, Pandi dan penduduk desa terus melanjutkan ritual, berdoa untuk keselamatan dan pembebasan desa Tirta Asih dari kegelapan. Saat mereka berdoa, cahaya mulai menyinari tempat itu, dan Pandi merasakan harapan baru. Ia menyadari bahwa meskipun jalan ke depan mungkin sulit, bersama-sama, mereka dapat mengatasi masa lalu dan membangun masa depan yang lebih baik. Kutukan yang mengikat desa ini mungkin akan memakan waktu untuk dihapus, tetapi dengan pengetahuan dan keberanian, mereka dapat menempuh jalan menuju pembebasan. Pengorbanan dan penyesalan, hari ritual yang dinanti-nanti tiba, dan desa Tirta Asih bersiap untuk menghadapi tantangan terbesar mereka. Meskipun Pandi dan penduduk desa telah berusaha sekuat tenaga untuk mempersiapkan diri, ketegangan masih terasa di udara. Pandi merasakan beban yang berat di pundaknya, menyadari bahwa ritual ini bukan hanya tentang menghapus kutukan, tetapi juga tentang menghadapi konsekuensi dari tindakan masa lalu. Malam itu, semua penduduk desa berkumpul di lapangan utama.
Dalam cahaya lilin yang bergetar, wajah-wajah mereka tampak serius dan penuh harapan. Pandi berdiri di depan, memimpin ritual dengan penuh tekad. Ia mengingatkan semua orang tentang pentingnya pengorbanan dalam bentuk penyesalan dan pengakuan atas kesalahan masa lalu. Saat kita mengangkat tangan kita dan berdoa, kita harus ingat bahwa kita tidak hanya meminta pengampunan untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk semua yang telah kita lukai, Pandi mengingatkan. Kita harus mengakui kesalahan kita dan berjanji untuk tidak mengulanginya. Ritual dimulai dengan mengucapkan doa-doa yang dalam. Masing-masing penduduk desa mulai membagikan kisah-kisah mereka, tentang bagaimana mereka terjebak dalam siklus pesugihan dan keserakahan. Ada yang menceritakan tentang kehilangan orang-orang terkasih, dan ada pula yang mengungkapkan rasa sakit akibat tindakan egois mereka sendiri. Suasana menjadi semakin emosional, dan air mata mulai mengalir di antara mereka. Tiba-tiba, saat Pandi sedang berbicara, seorang wanita tua bernama Burini, yang dikenal sebagai peramal desa, berdiri dengan suara bergetar. Anak-anak, saya pernah terlibat dalam pesugihan. Saya mengorbankan anak saya untuk mendapatkan kekayaan. Sejak saat itu, hidup saya tidak pernah sama. Saya terjebak dalam penyesalan dan kesedihan yang tiada henti. Semua orang terdiam, terkejut mendengar pengakuan itu. Burini adalah sosok yang dihormati di desa, dan pengakuannya mengguncang hati penduduk. Dalam momen itu, Pandi merasakan bahwa semua orang di desa harus mengakui kesalahan mereka dan menghadapinya dengan berani. Jika kita ingin membebaskan diri dari kutukan ini, maka kita harus bersedia untuk mengorbankan sesuatu yang berharga, Pandi melanjutkan. Bukan nyawa, tetapi ego dan kesombongan kita. Kita harus menunjukkan pada roh-roh yang terluka bahwa kita benar-benar menyesal. Saat ritual berlanjut, suasana menjadi semakin intens. Pandi dan penduduk desa menyalakan lilin-lilin yang melambangkan harapan dan penyesalan. Mereka mengangkat tangan dan berdoa, meminta pengampunan dari roh-roh yang telah terluka oleh tindakan mereka di masa lalu. Namun, saat doa mereka semakin dalam, angin kencang tiba-tiba berhembus, membuat lilin-lilin padam dan suasana menjadi gelap. Rasa cemas mulai menyelimuti hati Pandi dan penduduk desa. Dalam kegelapan, mereka mendengar suara aneh, seperti bisikan yang menakutkan, mengingatkan mereka akan kutukan yang mengikat desa. Saya tidak bisa membiarkan kalian pergi begitu saja, suara itu bergema. Kalian harus membayar harga yang lebih tinggi untuk kebebasan kalian. Pandi merasa ketakutan, tetapi ia tidak akan mundur. Kami siap membayar harga yang pantas. Kami tidak akan terjebak dalam keserakahan lagi. Tiba-tiba, sosok bayangan muncul di tengah lapangan, sosok yang sama yang Pandi hadapi sebelumnya. Penjaga desa itu kembali, tetapi kali ini penampilannya tampak lebih mengerikan. Dengan tatapan tajam, ia berkata, kalian semua harus memilih, satu nyawa harus dikorbankan untuk menebus kesalahan kalian. Siapa yang akan mengorbankan diri mereka untuk membebaskan desa? Suasana menjadi hening, dan semua orang saling memandang, ketakutan dan bingung. Pandi merasa hatinya berdegup kencang. Ia tidak ingin ada yang berkorban, tetapi ia juga tahu bahwa mereka tidak bisa mengabaikan kutukan yang telah menghancurkan desa ini. Dalam momen yang menegangkan, Burini melangkah maju. Saya akan mengorbankan diri saya, katanya dengan tegas. Saya yang membawa kutukan ini ke dalam hidup saya, dan saya yang akan membayarnya. Pandi merasa hatinya hancur. Burini, tidak, kami tidak ingin mengorbankan siapapun, teriaknya. Tapi ini adalah jalan satu-satunya, jawab Burini dengan tegar. Saya sudah hidup dalam penyesalan cukup lama. Ini adalah saatnya untuk menebus kesalahan saya dan membawa kedamaian bagi desa ini. Dengan air mata yang mengalir, penduduk desa mulai merasakan betapa beratnya keputusan ini. Mereka tahu bahwa setiap tindakan mereka selama ini telah membawa dampak besar, dan mereka tidak bisa terus melarikan diri dari kenyataan. Pandi berdiri di tengah kerumunan, merasakan pergolakan dalam dirinya. Ia tahu bahwa mereka harus menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka, tetapi ia tidak ingin kehilangan Burini. Kami harus mencari cara lain. Ini bukan satu-satunya jalan.
Teriaknya, berusaha meyakinkan semua orang. Namun, suara penjaga desa menggema lagi. Waktu kalian hampir habis. Pilihan harus dibuat sekarang. Dalam momen itu, Pandi merasakan kebangkitan semangat di dalam dirinya. Ia tidak bisa membiarkan tradisi kuno dan keserakahan mengorbankan jiwa yang berharga. Saya tidak akan membiarkan ini terjadi. Serunya, dengan suara yang penuh keberanian. Dengan langkah mantap, Pandi maju ke depan dan menantang penjaga desa. Kami akan melawan kutukan ini dengan cara kami sendiri. Kami tidak akan mengorbankan nyawa untuk kebebasan kami. Kami akan berjuang untuk mengubah takdir kami sendiri. Pandi mengangkat kunci yang ia temukan, dan cahaya mulai memancar kembali dari kunci itu. Dengan berani, ia memfokuskan energi positif dari semua penduduk desa, mengarahkan cahaya tersebut ke arah sosok bayangan. Kami menolak untuk terjebak dalam keserakahan. Kami berjanji untuk hidup dengan cara yang lebih baik. Cahaya itu semakin kuat, dan penjaga desa bergetar di tengah cahaya. Dalam momen itu, Pandi bisa merasakan ketegangan antara harapan dan kegelapan. Ia tahu bahwa keputusan ini akan menentukan nasib desa. Dalam sekejap, cahaya merobek kegelapan dan mengeluarkan suara gemuruh yang mengguncang bumi. Penjaga desa berteriak, dan sosoknya mulai memudar, diliputi oleh cahaya harapan yang diciptakan oleh semua penduduk desa. Saat sosok itu menghilang, Pandi dan penduduk desa merasakan beban yang berat terangkat dari hati mereka. Mereka telah berdiri bersama dan menolak untuk terjebak dalam keserakahan. Meskipun mereka tahu bahwa perjalanan masih panjang, mereka telah mengambil langkah pertama untuk membebaskan diri dari kutukan. Dalam momen itu, Pandi menyadari bahwa pengorbanan sejati bukanlah tentang kehilangan, tetapi tentang keberanian untuk menghadapi masa lalu dan berjanji untuk hidup dengan cara yang lebih baik. Dengan harapan baru, Pandi dan penduduk desa bersatu untuk membangun kembali desa Tirta Asih, bertekad untuk menghapus bayang-bayang masa lalu dan menciptakan masa depan yang lebih cerah. Membangun kembali desa Tirta Asih. Pagi setelah ritual yang penuh emosi, desa Tirta Asih tampak berbeda. Matahari bersinar lebih cerah, dan burung-burung berkicau seolah merayakan kebebasan baru yang ditemukan oleh penduduk desa. Meskipun mereka masih merasakan dampak dari kutukan yang telah berlarut-larut, harapan baru mulai tumbuh di hati mereka. Pandi, meskipun kelelahan, merasakan semangat yang membara untuk membantu desa bangkit dari kegelapan masa lalu. Pandi mengumpulkan semua penduduk desa di lapangan utama. Suasana penuh harapan, tetapi juga kesedihan atas pengorbanan yang tidak terjadi. Kita telah melewati malam yang sulit, tetapi kita tidak bisa berhenti di sini, katanya, suaranya tegas dan penuh keyakinan. Kita harus bekerja sama untuk membangun kembali desa kita. Kita harus berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan masa lalu. Penduduk desa mengangguk setuju. Mereka tahu bahwa perjalanan ke depan akan sulit, tetapi mereka juga menyadari bahwa mereka memiliki kekuatan untuk mengubah nasib mereka. Pandi mulai merencanakan langkah-langkah yang perlu diambil. Kita harus mulai dengan membersihkan desa dari sisa-sisa kutukan. Mari kita perbaiki rumah-rumah yang rusak, dan kita bisa mulai dengan menanam kembali tanaman di ladang yang terbengkalai. Hari itu, semua orang mulai bekerja. Mereka membersihkan lingkungan, memperbaiki atap rumah, dan menyiapkan lahan pertanian. Pandi merasa terinspirasi oleh semangat kolaborasi yang muncul di antara penduduk desa. Setiap orang bekerja dengan tekun, saling membantu, dan berbagi cerita tentang harapan mereka untuk masa depan. Selama beberapa minggu ke depan, desa mulai pulih. Anak-anak kembali bermain di jalanan, dan tawa mulai menggantikan kesunyian yang sebelumnya menghantui desa. Pandi berusaha untuk membangun kembali hubungan antara penduduk desa, yang selama ini terpecah oleh keserakahan dan ketakutan. Ia mengadakan pertemuan rutin di mana semua orang dapat berbagi kisah dan harapan mereka. Saya ingin kita semua belajar dari masa lalu, ujar Pandi pada suatu pertemuan. Kita harus saling mendukung, dan kita perlu menciptakan komunitas yang kuat. Mari kita berinvestasi dalam usaha kecil yang berkelanjutan, dan tidak terjebak dalam cara-cara lama yang membawa kita pada kehancuran. Satu persatu,
penduduk desa mulai mempercayai visi Pandi. Mereka mulai membuka usaha kecil, seperti pertanian organik, kerajinan tangan, dan produk lokal. Pandi membantu mereka dengan membagikan pengetahuan tentang pemasaran dan manajemen usaha, sehingga mereka dapat menjual produk mereka ke luar desa. Sementara itu, Pandi juga berusaha untuk mengedukasi penduduk desa tentang bahaya keserakahan dan pentingnya kejujuran. Ia mengadakan lokakarya untuk membahas nilai-nilai moral dan bagaimana membangun kehidupan yang lebih baik tanpa harus terjebak dalam praktik-praktik gelap. Namun, tidak semua penduduk desa menerima perubahan ini dengan lapang dada. Beberapa orang masih terikat pada cara lama, merasa bahwa kekayaan instan adalah jalan terbaik. Salah satunya adalah Pak Budi, seorang pedagang kaya yang selama ini mendapatkan keuntungan dari praktik pesugihan. Ia merasa terancam oleh perubahan yang diusulkan Pandi dan berusaha menggagalkan upaya mereka dengan menghasut orang lain untuk kembali ke jalan lama. Kekayaan bukanlah sesuatu yang harus kita abaikan, teriak Pak Budi dalam sebuah pertemuan. Kita perlu cepat kaya dan tidak perlu repot-repot dengan kerja keras yang sia-sia. Mari kita lakukan apa yang selalu kita lakukan. Keberanian Pandi diuji sekali lagi. Ia tahu bahwa untuk membangun desa yang lebih baik, mereka harus bersatu dan mengatasi ketidakpastian yang dihadapi. Pak Budi, kita tidak bisa terus hidup dalam ketakutan dan keserakahan. Kita harus belajar dari kesalahan kita, jawab Pandi dengan tenang. Meskipun ada perdebatan, Pandi tetap berkomitmen untuk memperjuangkan nilai-nilai baru di desa. Ia mengajak penduduk desa untuk bersama-sama melakukan aktivitas yang dapat memperkuat rasa kebersamaan. Mereka mulai mengadakan perayaan kecil untuk merayakan hasil kerja keras mereka, seperti panen bersama dan festival kerajinan. Seiring berjalannya waktu, desa mulai menunjukkan tanda-tanda kemajuan. Produk-produk lokal mereka mulai dikenal, dan semakin banyak orang dari luar desa yang datang untuk membeli hasil pertanian dan kerajinan tangan. Desa Tirta Asih perlahan-lahan bangkit dari bayang-bayang masa lalu. Namun, dalam perjalanan itu, Pandi tahu bahwa perjalanan ini masih panjang. Dia terus berusaha menjaga semangat penduduk desa dan tidak membiarkan mereka terjerumus kembali ke dalam keserakahan. Kita harus selalu ingat akan masa lalu kita, Pandi mengingatkan mereka. Kita tidak ingin kembali ke tempat yang sama. Suatu hari, ketika Pandi sedang berjalan-jalan di desa, ia melihat anak-anak bermain di ladang. Mereka tampak bahagia dan ceria, dan Pandi merasa hatinya penuh dengan kebahagiaan. Ia tahu bahwa mereka telah berhasil mengambil langkah pertama untuk membangun masa depan yang lebih baik. Namun, saat ia melangkah lebih jauh, Pandi menemukan sesuatu yang mengejutkan. Di tengah ladang, ada sebuah batu besar yang tampaknya sama dengan batu yang ia temukan saat pertama kali datang ke desa. Pandi merasa ada sesuatu yang aneh, dan ketika ia mendekati batu itu, ia melihat simbol-simbol kuno yang terukir di atasnya. Dengan rasa ingin tahu, Pandi menyentuh batu itu, dan dalam sekejap, ia merasakan getaran kuat. Ia menyadari bahwa meskipun mereka telah berhasil mengatasi banyak hal, ada sesuatu yang masih mengikat desa ini. Pandi bertekad untuk menyelidiki lebih lanjut dan mencari tahu apa yang sebenarnya tersembunyi di balik batu itu. Dia mengumpulkan beberapa penduduk desa dan menjelaskan temuan itu. Kita perlu memahami sepenuhnya apa yang ada di balik kutukan ini. Mungkin ada lebih banyak yang perlu kita lakukan untuk sepenuhnya membebaskan diri dari bayang-bayang masa lalu, ujarnya. Dengan semangat yang baru, Pandi dan penduduk desa bekerja sama untuk menggali lebih dalam, berusaha mengungkap rahasia yang mungkin masih mengikat desa Tirta Asih. Mereka tahu bahwa perjalanan untuk membebaskan desa tidak akan pernah benar-benar berakhir, tetapi mereka siap untuk menghadapi tantangan apapun yang datang. Pandi merasa terinspirasi oleh kekuatan komunitas yang telah terbangun. Bersama-sama, mereka akan melangkah maju, tidak hanya untuk membangun desa, tetapi juga untuk menciptakan kehidupan yang penuh makna dan harapan. Mereka berjanji untuk menjaga nilai-nilai yang telah mereka pelajari dan memastikan bahwa keindahan desa Tirta Asih akan terus bersinar, bebas dari kegelapan masa lalu.